Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah kami yang kini terasa seperti neraka kecil. Gelas teh yang kugenggam telah dingin, sama dinginnya dengan hatiku. Mataku tak henti menatap ponsel di atas meja, menunggu balasan dari pengacara yang baru saja kuhubungi. Aku telah mengambil keputusan besar, keputusan yang tak pernah terlintas dalam benakku selama bertahun-tahun menjalani pernikahan ini. Suamiku, Bima, telah menghancurkan segalanya. Pria yang dulu bersumpah setia di depan altar itu kini menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita bernama Ninda. Wanita yang tak lain adalah teman sekantorku. Aku tahu dunia ini kejam, tapi aku tak pernah menyangka pengkhianatan sebesar ini datang dari dua orang terdekatku. Aku menemukannya sebulan yang lalu. Awalnya, hanya firasat. Bima mulai pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, sementara Ninda mendadak sering menghindariku di kantor. Kebetulan demi kebetulan mulai terasa mencurigakan. Aku memutuskan untuk menyelidiki. Dengan hati yang penuh keraguan, aku memasang alat pelacak di mobil Bima dan menyadap pesan-pesannya. Hari itu, semua kecurigaan berubah menjadi kenyataan. Aku membaca pesan-pesan mesra mereka, foto-foto mereka bersama, bahkan rencana perjalanan mereka ke luar kota yang diklaim sebagai dinas kerja. Tanganku gemetar saat membaca pesan-pesan itu. Hatiku terasa hancur berkeping-keping, tapi aku menahan air mata. Aku tak ingin terlihat lemah. Aku menyadari bahwa ini bukan lagi tentang cinta, ini tentang harga diriku yang diinjak-injak. Aku tidak akan diam saja. Keesokan harinya, aku mengambil cuti dari kantor. Aku mengumpulkan semua bukti, rekaman pesan, foto, bahkan rekaman percakapan telepon mereka. Aku menemui seorang pengacara dan menjelaskan semuanya. Dengan tenang, pengacara itu memberiku solusi yang menurutnya bisa menjadi pelajaran bagi suamiku dan selingkuhannya. Jika Anda memiliki bukti yang cukup kuat, kita bisa membawa kasus ini ke jalur hukum, ya katanya. Mereka bisa dijerat pasal tentang perzinahan. Aku menyetujui rencana itu tanpa ragu. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana rasanya kehilangan kebebasan. Aku ingin mereka tahu bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi. 3 minggu kemudian, rencanaku mulai berjalan. Aku mengikuti Bima dan Ninda ke sebuah hotel, tempat mereka sering bertemu. Bersama seorang petugas polisi yang telah kuberitahu sebelumnya, aku menggerebek kamar mereka. Saat pintu kamar terbuka, aku melihat mereka berdua terkejut, wajah mereka pucat pasi. Aku berdiri di sana dengan dada yang bergejolak antara marah dan puas. Rasanya enak, ya, berkhianat seperti ini? Tanyaku dengan suara dingin. Bima tak mampu menjawab. Ninda hanya menangis, memohon ampun. Tapi aku tidak peduli. Aku menyerahkan semua bukti kepada petugas yang segera membawa mereka ke kantor polisi. Di kantor polisi, mereka mencoba membela diri. Bima memohon, mengatakan bahwa dia masih mencintaiku dan meminta maaf. Tapi aku tahu itu hanya omong kosong. Jika dia mencintaiku, dia tidak akan pernah melakukan ini. Aku menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang telah kamu lakukan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini." Proses hukum berjalan dengan cepat karena bukti-bukti yang kukumpulkan sangat kuat. Mereka dijerat pasal perzinahan dan dijatuhi hukuman penjara. Aku menghadiri setiap sidang, memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Di pengadilan, aku tidak menunjukkan sedikit pun rasa belas kasihan. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan, penghinaan, rasa sakit, dan kehilangan. Hari ketika vonis dijatuhkan adalah hari yang paling membebaskan dalam hidupku.
Aku melihat Bima dan Ninda digiring ke dalam sel. Wajah mereka penuh penyesalan, tapi aku tidak peduli. Mereka harus belajar bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi. Setelah semua selesai, aku merasa seperti terlahir kembali. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi, tapi aku siap untuk memulai dari awal. Aku memutuskan untuk pindah ke kota lain, memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menjadi wanita yang lebih kuat. Kini, setiap kali aku mengingat kejadian itu, aku tidak lagi merasa marah atau sedih. Aku merasa bangga karena aku telah membela diriku sendiri. Aku telah menunjukkan kepada dunia bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku. Dan yang terpenting, aku telah membuktikan bahwa keadilan masih ada. Hidupku setelah semua itu terasa seperti lembaran kertas yang baru, putih tanpa noda. Aku tidak lagi harus mendengar alasan-alasan basi dari Bima atau melihat wajah penuh pura-pura Ninda di kantor. Aku meninggalkan semuanya, termasuk pekerjaanku di perusahaan yang dulu menjadi tempat kami bertemu. Aku tahu, terlalu banyak kenangan buruk yang melekat di sana. Di kota baru, aku menemukan diriku perlahan bangkit. Aku menyewa sebuah apartemen kecil yang hangat dan nyaman. Aku mulai bekerja sebagai konsultan freelance di bidang yang sama. Pekerjaan ini memberiku fleksibilitas untuk lebih banyak waktu menyembuhkan diri. Aku mulai membaca buku-buku motivasi, mengikuti kelas yoga, dan berjalan-jalan di taman setiap pagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Namun, bayangan masa lalu kadang masih datang menghantuiku. Ada malam-malam di mana aku terbangun dari tidurku, teringat pada penghinaan yang pernah kurasakan. Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang pernah kucintai dengan sepenuh hati tega menghancurkan semuanya? Tapi setiap kali perasaan itu muncul, aku mengingatkan diriku bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku tidak hanya bertindak demi diriku sendiri, tetapi juga untuk memberi pelajaran kepada mereka. 2 bulan setelah vonis, aku mendapat kabar bahwa Ninda mengalami depresi di dalam penjara. Ibunya meneleponku, memohon agar aku mencabut tuntutanku dan memberi keringanan hukuman. Namun, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak merasa puas atas penderitaannya, tetapi aku tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Aku menolak dengan tenang, berkata bahwa aku hanya menginginkan keadilan, bukan balas dendam. Bima, di sisi lain, mencoba menghubungiku beberapa kali melalui keluarganya. Mereka memohon agar aku memberi kesempatan kedua, mengatakan bahwa Bima menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Tetapi bagiku, tidak ada jalan kembali. Aku telah memberinya cinta, kepercayaan, dan waktu bertahun-tahun. Dia menghancurkan semuanya dengan pilihannya sendiri. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam lingkaran pengkhianatan lagi. Meski aku telah melangkah maju, aku tahu luka itu akan selalu menjadi bagian dari diriku. Namun, alih-alih membiarkan luka itu mendefinisikan siapa aku memilih untuk menjadikannya pelajaran. Aku menjadi lebih waspada, lebih kuat, dan lebih mencintai diriku sendiri. Aku tidak lagi mencari cinta dari orang lain, karena aku menyadari bahwa cinta yang paling penting adalah cinta kepada diri sendiri. Waktu terus berjalan, dan hidupku perlahan kembali normal. Aku bertemu dengan teman-teman baru, menjalin hubungan yang sehat dan tulus dengan orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaanku. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Arga. Dia adalah teman dari salah satu klienku, dan pertemuan kami awalnya hanya sebatas profesional. Namun, perlahan kami mulai saling mengenal lebih dalam. Arga berbeda dari Bima.
Dia adalah pria yang jujur, rendah hati, dan penuh perhatian. Tapi aku tidak buru-buru membuka hatiku untuknya. Aku tahu butuh waktu untuk benar-benar percaya pada seseorang lagi. Namun, Arga tidak pernah memaksaku. Dia memberiku ruang, mendukungku dalam proses penyembuhan, dan selalu ada saat aku membutuhkannya. Ketika akhirnya aku siap untuk memulai hubungan baru, aku melakukannya dengan hati-hati. Aku memastikan bahwa cinta yang kami bangun adalah cinta yang sehat, tanpa manipulasi atau kebohongan. Bersama Arga, aku merasa damai. Dia mengajarkanku bahwa tidak semua pria sama, bahwa masih ada orang baik di dunia ini yang mampu mencintai tanpa syarat. Hidupku kini jauh lebih baik. Aku tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu. Aku tidak lagi memikirkan Bima atau Ninda, dan aku tidak peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Aku telah melepaskan semuanya. Yang terpenting bagiku sekarang adalah menjalani hidupku dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Namun, aku tetap membawa pelajaran itu kemanapun aku pergi. Pengalaman pahit itu mengajarkanku untuk tidak pernah menerima perlakuan buruk dari siapapun, tidak peduli seberapa besar aku mencintai mereka. Cinta sejati tidak pernah menyakiti, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah lagi mengorbankan harga diriku demi siapapun. Dan akhirnya, aku benar-benar bisa berkata bahwa aku telah menang. Bukan karena aku berhasil menjebloskan mereka ke dalam sel, tetapi karena aku berhasil bangkit dan menemukan diriku kembali. Itu adalah kemenangan terbesarku. Hari itu, aku sedang duduk di balkon apartemenku, menikmati sore yang tenang dengan secangkir kopi di tangan. Aku merasa hidupku sudah kembali pada jalurnya, meskipun bayang-bayang masa lalu kadang masih mengintip dari sudut ingatan. Tapi siapa sangka, ketenangan itu mendadak terusik oleh satu panggilan telepon. Nomor tak dikenal muncul di layar ponselku. Dengan sedikit ragu, aku menjawab. Ini benar dengan Ibu Alina? Suara di seberang terdengar tegang, hampir seperti berbisik. Iya, dengan saya. Ada apa? Jawabku. Ini dari tahanan kota. Ada sesuatu yang perlu Anda tahu tentang Ninda. Suara itu melanjutkan, menambah ketegangan dalam dadaku. Aku terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja kudengar. Mengapa mereka tiba-tiba menghubungiku? Dan kenapa Ninda? Apakah dia mencoba sesuatu yang gila di dalam penjara? Aku menghela napas panjang dan berkata, baik. Saya akan ke sana. Setibanya di sana, suasana terasa lebih berat daripada yang kubayangkan. Aku diantar oleh seorang petugas ke ruang kecil di mana Ninda duduk, terlihat jauh lebih kurus dan kusut dibanding terakhir kali aku melihatnya. Namun, yang membuatku terpaku bukanlah kondisinya, melainkan air mata yang mengalir deras di wajahnya saat dia melihatku. Alina, tolong, aku tidak punya siapa-siapa lagi, katanya dengan suara bergetar, tangannya mencengkeram meja di depannya. Aku menatapnya dingin. Kau memanggilku ke sini hanya untuk menangis? Aku tidak punya waktu untuk drama ini, Ninda. Dia menggelengkan kepala. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pantas dihukum. Tapi aku sedang dalam bahaya. Kata-katanya membuatku mengernyitkan dahi. Bahaya? Di dalam penjara? Apa maksudmu? Tanyaku. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ada seseorang di sini yang membenciku. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka ingin aku celaka. Aku sudah diserang beberapa kali. Aku takut, Alina. Tolong, aku mohon, bicaralah pada pihak penjara. Pindahkan aku ke tempat yang lebih aman.
Seketika aku merasa darahku mendidih. Apakah ini taktik lain untuk mendapatkan simpati dariku? Setelah semua yang dia lakukan, bagaimana dia bisa berani meminta bantuanku? Ninda, kataku dengan suara dingin, aku sudah cukup memberi toleransi padamu dengan tidak menjatuhkanmu lebih dalam. Kau memilih jalan ini, dan sekarang kau harus menerima konsekuensinya. Aku tidak akan ikut campur. Dia menangis lebih keras. Tapi aku akan mati di sini. Aku tahu aku salah, aku tahu aku menghancurkan hidupmu. Tapi aku tidak kuat lagi. Tolong, aku mohon, Alina. Aku berdiri, merasa tidak ingin mendengar lebih banyak. Namun sebelum aku sempat melangkah keluar, dia berkata sesuatu yang menghentikan langkahku. Bima yang melakukannya. Aku berbalik dengan cepat, menatapnya dengan sorot mata penuh amarah. Apa maksudmu? Bima, dia yang mengatur semuanya. Dia yang menyuruh orang-orang di sini untuk membuatku menderita. Dia bilang aku harus menanggung semua ini sendiri. Dia bilang dia tidak ingin hidupnya lebih hancur lagi. Aku tidak tahu apakah aku harus mempercayai kata-katanya, tapi sesuatu dalam hatiku mengatakan bahwa ada kebenaran di balik pengakuannya. Aku tahu betul siapa Bima. Dia pria yang manipulatif, yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Aku meninggalkan Ninda tanpa jawaban, pikiranku kacau. Jika benar apa yang dia katakan, maka Bima lebih busuk daripada yang pernah kubayangkan. Dia tidak hanya menghancurkan hidupku, tetapi juga memanfaatkan orang lain sebagai tameng untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, pikiranku mulai dipenuhi oleh rencana. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jika Bima memang berusaha mencuci tangannya, maka aku harus memastikan bahwa dia mendapatkan balasan yang setimpal. Aku tidak akan membiarkan dia lolos lagi, tidak kali ini. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyusun langkah. Aku menghubungi kontak lama di kepolisian, memintanya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sedikit usaha dan penggalian informasi, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bima memang memanfaatkan koneksinya untuk memanipulasi situasi di penjara. Dia membayar beberapa napi untuk mengintimidasi Ninda, dengan harapan dia akan menyalahkan semuanya pada dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan. Bima juga berusaha menghapus jejaknya dengan mencoba menyuap beberapa pihak agar dia bisa keluar lebih cepat dengan alasan kelakuan baik. Aku tahu saat itu juga bahwa aku harus bertindak. Aku mengumpulkan semua bukti dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Aku tidak akan membiarkan Bima lolos dengan rencananya. Jika dia pikir dia bisa mempermainkan sistem, maka aku akan memastikan dia tenggelam dalam skandal yang dia buat sendiri. Dan hari itu, aku berdiri di luar ruang sidang, menatap pintu yang terbuka perlahan. Bima digiring masuk dengan wajah yang tak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Aku menatapnya dari jauh, tanpa senyum, tanpa amarah. Aku hanya ingin dia tahu bahwa akhirnya dia bertemu dengan batasnya. Kali ini, tidak ada permohonan maaf yang akan menyelamatkannya. Tidak ada manipulasi yang akan membawanya keluar dari kekacauan yang dia buat. Aku telah memastikan bahwa dia akan mendapatkan apa yang pantas untuknya. Dan aku berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Aku telah mengakhiri babak ini dengan kemenangan yang lebih besar. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga sebagai bukti bahwa keadilan adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Hari demi hari berlalu setelah sidang terakhir itu, dan aku berpikir semuanya telah selesai. Tapi ternyata aku salah besar. Pada suatu malam yang dingin,
Aku baru saja pulang dari sebuah acara makan malam bersama rekan kerjaku. Langit gelap dan jalanan sepi saat aku memarkir mobilku di depan apartemen. Namun, firasat buruk langsung menyergapku begitu aku melangkah keluar dari mobil. Aku merasa ada yang mengawasiku, meski tak ada seorang pun di sekitar. Ketika aku melangkah menuju pintu apartemen, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Sebelum aku sempat bereaksi, sebuah tangan kasar mencengkeram lenganku dan menyeretku ke sudut gelap di samping gedung. Aku berusaha melawan, tapi pria bertopeng itu lebih kuat. "Apa maumu?" "Lepaskan aku," teriakku sambil mencoba melepaskan diri. "Diam," desis pria itu dengan suara berat. "Kau pikir kau bisa menghancurkan hidup orang tanpa konsekuensi?" Darahku membeku. Suara itu terdengar asing, tapi kata-katanya membuat pikiranku langsung mengarah ke satu nama, Bima. Apakah ini ulahnya? Apakah dia menyuruh seseorang untuk memberiku pelajaran? Aku tidak sempat berpikir lebih jauh karena pria itu mendorongku ke dinding dan mengeluarkan pisau kecil dari saku jaketnya. "Dengar baik-baik," katanya. "Tarik semua tuntutanmu. Hentikan semua ini, atau kau akan menyesal." Jantungku berdetak kencang. Aku mencoba membaca gerak-geriknya, mencari celah untuk melawan. Namun, sebelum aku sempat melakukan apapun, lampu dari sebuah mobil yang melintas menyinari sudut gelap itu. Pria itu langsung panik, mendorongku ke tanah sebelum berlari pergi. Aku terengah-engah, mencoba mengumpulkan kembali keberanianku. Tubuhku gemetar, tapi amarah mulai mendominasi rasa takutku. Ini sudah terlalu jauh. Jika mereka pikir bisa mengancamku, mereka salah besar. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Dengan bantuan rekaman CCTV dari apartemenku, polisi berhasil mengidentifikasi pria yang menyerangku. Namanya Bayu, seorang mantan napi yang ternyata pernah bekerja di perusahaan Bima. Aku yakin Bima ada di balik semua ini, meskipun dia sudah dipenjara. Namun, cerita ini menjadi lebih rumit ketika aku menyelidiki lebih jauh. Aku menemukan bahwa Bayu tidak hanya bekerja untuk Bima, tetapi juga memiliki hubungan dengan seseorang yang lebih besar dalam jaringan kejahatan. Rupanya, Bima menggunakan pengaruhnya untuk menyewa orang-orang ini agar membungkamku dan siapapun yang berani melawannya. Ini bukan lagi sekadar balas dendam pribadi, ini adalah perang. Aku tahu bahwa aku harus bermain lebih cerdas kali ini. Aku menghubungi pengacara dan beberapa teman lama yang bekerja di media. Bersama mereka, aku merancang langkah berikutnya, mengungkap jaringan gelap ini ke publik. Tapi sebelum rencanaku berjalan, sesuatu yang lebih berbahaya terjadi. Pada suatu malam, aku menerima pesan teks dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi foto apartemenku yang diambil dari luar, diikuti oleh pesan, "Kau pikir kau aman? Jangan terlalu percaya diri, Alina." Kepalaku berdenyut hebat dan napasku terengah-engah. Mereka benar-benar mengawasiku. Mereka ingin membuatku takut. Tapi aku menolak untuk menyerah. Aku tidak akan lari dari ini. Aku segera menghubungi polisi, dan mereka mulai memasang pengawasan ketat di sekitarku. Aku juga memindahkan tempat tinggalku ke lokasi rahasia untuk sementara waktu. Namun, di tengah kekacauan ini, aku mulai menyadari bahwa semakin aku menggali kebenaran, semakin banyak rahasia kelam yang terungkap. Bima bukan sekadar pria manipulatif. Dia adalah bagian dari jaringan kriminal yang lebih besar yang melibatkan penggelapan dana, pencucian uang, dan bahkan pemerasan. Aku telah membuka kotak Pandora, dan sekarang aku berada di tengah badai yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan.
Tapi aku tidak takut. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan bantuan media dan polisi, aku mulai mengungkap semuanya. Aku menyerahkan semua bukti yang kutemukan, termasuk keterlibatan Bayu dan koneksinya dengan Bima. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku juga tahu bahwa jika aku tidak bertindak, mereka akan terus mencelakakan orang lain. Beberapa minggu kemudian, operasi besar dilakukan untuk menangkap para pelaku di jaringan ini. Nama Bima mencuat sebagai salah satu dalang utama, dan dia dipindahkan ke penjara dengan pengamanan maksimum. Namun, perjuanganku belum selesai. Aku tahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku juga tahu satu hal, aku lebih kuat dari yang mereka kira. Aku telah bertahan dari pengkhianatan, ancaman, dan ketakutan. Dan kini, aku berdiri sebagai seorang pejuang. Aku tidak hanya membalas dendam untuk diriku sendiri. Aku berjuang untuk menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang, tidak peduli seberapa gelapnya jalan yang harus dilalui. Aku adalah bukti bahwa wanita yang terluka bisa bangkit, melawan, dan menang di tengah badai. Hari itu menjadi awal dari babak baru yang lebih menantang dalam hidupku. Meski jaringan kriminal Bima telah terbongkar, ancaman tidak berhenti begitu saja. Mereka yang masih bebas jelas merasa terganggu oleh keberadaanku. Aku adalah duri dalam daging bagi mereka. Namun, aku tahu semakin besar risiko, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kupikul. Seminggu setelah operasi besar itu, aku menerima sebuah paket tanpa nama. Paket itu diletakkan di depan pintu rumah baru yang kusewa secara rahasia. Aku memeriksanya dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang janggal. Benar saja, ketika aku membukanya, aku menemukan tumpukan foto-foto diriku saat aku berjalan ke kantor polisi, saat aku bertemu dengan media, bahkan saat aku duduk di balkon rumahku. Di dalam paket itu juga ada sepucuk surat bertuliskan, "Ini baru permulaan. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau lawan." Tanganku gemetar memegang surat itu. Mereka masih mengawasiku. Mereka ingin aku tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai aku menyerah. Tapi menyerah? Itu bukan bagian dari kamus hidupku. Aku segera melapor ke polisi, dan mereka meningkatkan pengawasan di sekitarku. Namun, aku tahu pengamanan itu tidak cukup. Aku harus bergerak lebih cepat dari mereka. Jika mereka masih mengincarku, berarti ada sesuatu yang belum terungkap. Ada rahasia yang masih mereka sembunyikan, dan aku bertekad untuk menemukannya. Aku mulai bekerja sama dengan seorang jurnalis investigasi bernama Maya, yang selama ini meliput kasus Bima dan jaringan kriminalnya. Maya adalah tipe orang yang tidak kenal takut, sama seperti aku. Dia setuju untuk membantuku menggali lebih dalam, meskipun tahu risikonya sangat besar. Kami mulai menelusuri jejak keuangan yang terkait dengan Bima dan para rekannya. Dari data-data yang berhasil kami kumpulkan, kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bima ternyata bukan hanya bagian dari jaringan kriminal, tetapi juga memiliki koneksi dengan pejabat tinggi yang terlibat dalam skema pencucian uang besar-besaran. Ada nama-nama besar yang terlibat, termasuk seorang pengusaha terkenal dan seorang politisi berpengaruh. Namun, penemuan ini membawa bahaya baru. Semakin dalam kami menggali, semakin jelas bahwa kami sedang melawan orang-orang yang memiliki kekuasaan besar. Pada suatu malam, saat aku dan Maya sedang menyusun laporan untuk diserahkan kepada pihak berwenang, listrik di apartemenku tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya laptop kami. Aku langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Maya, kita harus pergi dari sini sekarang," bisiku.
Belum sempat kami bergerak, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Detik berikutnya, pintu apartemenku didobrak. 2 pria bertopeng masuk dengan senjata di tangan. "Serahkan semua bukti itu. Sekarang," salah satu dari mereka berteriak. Aku tahu mereka mengincar laptop kami yang berisi semua data penting tentang jaringan ini. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan cepat, aku menarik Maya ke arah jendela balkon dan berbisik, "Lompat." Dia menatapku dengan panik. "Apa? Ini lantai 2. Percaya padaku. Lompat sekarang," desakku. Tanpa banyak pilihan, kami melompat dari balkon dan mendarat di semak-semak di bawah. Tubuhku terasa sakit, tapi adrenalin membuatku terus bergerak. Kami berlari ke arah jalan utama, sementara para pria bertopeng itu berusaha mengejar kami. Beruntung, aku melihat sebuah taksi melintas. Kami melambaikan tangan, dan taksi itu berhenti. "Cepat, jalan!" teriakku pada sopir taksi, yang bingung tapi langsung menuruti perintah kami. Di dalam taksi, napasku terengah-engah. Maya memegang laptopnya erat-erat, memastikan data kami aman. Aku tahu malam ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Setelah insiden itu, aku memutuskan untuk membawa semua bukti yang kami miliki ke lembaga anti korupsi. Mereka memiliki wewenang lebih besar untuk menangani kasus ini, terutama karena melibatkan pejabat tinggi. Namun, langkah ini berarti aku harus bersembunyi lebih dalam. Aku dan Maya pindah ke lokasi yang lebih aman, di bawah perlindungan pihak berwenang. Tapi meskipun begitu, ancaman tetap ada. Setiap hari, kami hidup dalam ketegangan, selalu waspada terhadap siapapun yang mendekat. Namun, di tengah semua tekanan ini, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak hanya berjuang untuk diriku sendiri lagi, tetapi juga untuk orang-orang yang mungkin menjadi korban berikutnya jika jaringan ini tidak dihentikan. Beberapa bulan kemudian, operasi besar lainnya dilakukan berdasarkan bukti yang kami berikan. Nama-nama besar yang sebelumnya tidak tersentuh akhirnya diseret ke pengadilan. Politisi itu ditangkap, begitu juga dengan pengusaha yang terlibat. Jaringan Bima benar-benar hancur. Di ruang sidang terakhir, aku berdiri di belakang, menyaksikan mereka yang pernah mengancam hidupku akhirnya mendapatkan hukuman mereka. Bima, yang kini tampak rapuh dan kalah, menoleh ke arahku. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak peduli. Aku telah menutup babak itu dalam hidupku. Aku meninggalkan ruang sidang dengan perasaan lega. Perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Aku telah menghadapi bahaya, rasa takut, dan kehilangan, tetapi aku keluar dari semuanya dengan kepala tegak. Dan kali ini, aku tahu mereka tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi. Setelah pengadilan berakhir, aku pikir semua telah selesai. Namun, aku kembali salah. Apa yang kusangka sebagai akhir ternyata hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Jaringan kriminal yang telah kami bongkar mungkin telah runtuh, tetapi sisa-sisanya masih ada, menyusup di celah-celah kekuasaan seperti ular yang licik. Hari itu, aku menerima sebuah email anonim. Subjeknya hanya bertuliskan, "Kebenaran yang kau tidak tahu." Isi email itu singkat, tetapi cukup untuk membuatku terpaku. Bima hanyalah pion. Pemimpin sebenarnya masih bebas, mengawasi setiap gerakanmu. Kau mengira ini sudah selesai? Kau salah besar. Email itu dilengkapi dengan sebuah lampiran foto. Foto itu menunjukkan seorang pria yang berdiri di depan sebuah villa mewah dengan pengawal di sekelilingnya. Aku tidak mengenali pria itu, tetapi ada sesuatu yang membuatku yakin
dia adalah ancaman berikutnya. Aku menghubungi Maya dan menunjukkan email tersebut. Dia langsung menyadari siapa pria itu. Namanya Adrian, seorang taipan bisnis yang memiliki reputasi bersih di depan publik, tetapi sebenarnya adalah dalang besar di balik jaringan kriminal yang selama ini kami buru. Adrian adalah hantu yang selama ini tidak tersentuh. Kau tahu, Alina, jika kita mengejarnya, ini bukan hanya tentang membahayakan hidup kita. Ini berarti melawan kekuasaan yang lebih besar dari yang pernah kita hadapi sebelumnya, Maya memperingatkan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu risikonya, Maya. Tapi bukankah ini yang kita mulai dari awal? Jika kita berhenti sekarang, semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Dia menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Baik. Kalau begitu, kita lakukan ini bersama-sama. Penyelidikan terhadap Adrian tidak mudah. Dia adalah pria yang sangat berhati-hati, selalu memastikan setiap jejaknya tersembunyi dengan rapi. Namun, di dunia yang serba digital ini, tidak ada yang benar-benar bisa disembunyikan. Aku dan Maya mulai menelusuri dokumen-dokumen keuangan perusahaan Adrian. Dengan bantuan seorang hacker etis yang Maya kenal, kami berhasil menemukan bukti bahwa Adrian terlibat dalam pencucian uang yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Uang itu digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan ilegal, termasuk perdagangan senjata dan pengedaran narkoba. Namun, setiap langkah yang kami ambil selalu diikuti oleh ancaman. Email-email ancaman semakin sering datang, dan bahkan rumah persembunyianku nyaris terbakar dalam sebuah kebakaran misterius. Beruntung aku dan Maya sedang tidak ada di sana. Apa ini cukup untuk membuatmu mundur? Tanya Maya suatu malam ketika kami duduk di depan laptop yang penuh dengan bukti yang telah kami kumpulkan. Aku menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Tidak. Justru ini semakin membuatku ingin melawan. Mereka ingin aku takut, tapi aku tidak akan menyerah. Puncaknya terjadi ketika kami menemukan bahwa Adrian akan menghadiri sebuah acara amal besar di sebuah hotel mewah di kota. Ini adalah kesempatan emas untuk menghadapi pria itu langsung. Aku tahu ini berisiko, tapi aku memutuskan untuk datang. Malam itu, aku mengenakan gaun sederhana dan masuk ke hotel dengan identitas palsu. Maya ada di luar, siap dengan rencana cadangan jika sesuatu berjalan salah. Adrian tampak santai, dikelilingi oleh tamu-tamu penting dan pengawal pribadinya. Aku mendekatinya dengan tenang, menyamar sebagai salah satu tamu. Pak Adrian, isapaku dengan senyum palsu. Dia menoleh, menatapku dengan tatapan dingin. Siapa Anda? Aku hanya seseorang yang ingin bertanya apakah rasanya menyenangkan mengendalikan hidup banyak orang dari balik bayangan? Tanyaku, mencoba menahan emosi. Dia tersenyum tipis, jelas menyadari bahwa aku bukan tamu biasa. Kau punya nyali besar, Nona. Tapi pertanyaannya, apa kau tahu apa yang kau hadapi? Lebih dari yang Anda pikirkan, jawabku tegas. Percakapan kami terganggu ketika salah satu pengawalnya berbisik sesuatu di telinganya. Wajah Adrian berubah, lalu dia berkata, aku sarankan kau berhenti sebelum kau kehilangan lebih banyak dari yang kau bayangkan. Aku tidak sempat membalas karena dia segera pergi, diiringi pengawalnya. Namun, percakapan itu cukup untuk memancing perhatiannya. Aku tahu dia akan mengambil tindakan, dan aku harus bergerak lebih cepat dari dia. Keesokan harinya, aku dan Maya mengirimkan semua bukti yang kami miliki ke media dan pihak berwenang. Operasi penangkapan Adrian diluncurkan secara besar-besaran. Namun, Adrian bukan orang bodoh. Ketika polisi datang ke vilanya, dia sudah menghilang.
2 minggu berikutnya menjadi permainan kucing dan tikus antara pihak berwenang dan Adrian. Namun, aku tidak tinggal diam. Dengan bantuan jaringan kontak yang semakin luas, aku terus mengawasi pergerakannya. Akhirnya, kami berhasil menemukan lokasi persembunyiannya di sebuah pulau kecil yang terpencil. Dalam sebuah operasi yang melibatkan polisi dan aparat khusus, Adrian akhirnya ditangkap. Namun, sebelum dia dibawa pergi, dia menatapku dengan senyum dingin dan berkata, "Kau mungkin menang kali ini, Alina. Tapi ingat, setiap kemenangan punya harga. Dan aku harap kau siap membayarnya." Aku menatapnya tanpa gentar. Aku sudah membayar harga itu sejak awal. Dan aku tidak menyesal. Dengan ditangkapnya Adrian, jaringan kriminal itu benar-benar hancur. Namun, aku tahu hidupku tidak akan pernah kembali normal. Luka-luka yang kuterima mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tetapi aku berdiri di sini sebagai bukti bahwa kebenaran selalu menang. Aku adalah wanita yang telah dihancurkan berkali-kali, tetapi selalu berhasil bangkit. Dan sekarang, aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah ketakutan hanya menang jika kita membiarkannya. Setelah penangkapan Adrian, aku merasa sedikit lega, tetapi seperti yang sudah kuduga, itu hanyalah kedamaian sementara. Dunia kriminal yang kusentuh bukan hanya besar, tetapi juga dalam dan bercabang ke segala arah. Mereka yang terlibat tidak akan tinggal diam begitu saja. Beberapa hari setelah berita penangkapan Adrian tersebar luas, aku menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya pelan dan terkontrol, tapi penuh ancaman. "Selamat, Alina. Kau berhasil menyingkirkan Adrian. Tapi kau salah jika berpikir permainan ini berakhir. Kau bahkan belum memulai." Aku tidak menjawab. Aku hanya mendengarkan napasnya di ujung telepon, dingin dan menakutkan. "Kau pikir kau bisa membersihkan dunia ini dengan mengorbankan kami? Kau salah. Kau hanya membuka pintu ke neraka yang lebih besar." Telepon ditutup. Aku menatap layar ponselku, perasaan waspada langsung menguasai tubuhku. Siapapun yang baru saja menelepon, dia bukan sembarang orang. Ancaman itu jelas, tapi aku tidak punya waktu untuk larut dalam ketakutan. Maya datang ke apartemenku malam itu, membawa kabar buruk. Ada desas-desus di media bawah tanah. Mereka bilang seseorang dari jaringan Adrian sedang merencanakan sesuatu. Targetnya, kau. Aku mendengus pelan, mencoba menutupi rasa takutku. Sudah kuduga. Tapi aku tidak akan lari. Jika mereka ingin bermain, aku akan bertahan. Maya menatapku dengan khawatir. "Kau tidak bisa terus seperti ini, Alina. Ini bukan hanya tentang mengungkap kebenaran lagi. Ini soal nyawamu." Aku menatap Maya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah tapi tegas, aku tidak peduli dengan ancaman mereka. Jika aku menyerah sekarang, semua perjuangan kita akan sia-sia. Aku tidak akan mundur." Pagi itu, aku memutuskan untuk bertindak lebih berani. Aku menghubungi seorang mantan penyelidik swasta bernama Haris, yang pernah bekerja untuk pihak berwenang tetapi sekarang beroperasi secara independen. Haris memiliki reputasi sebagai seseorang yang bisa menemukan apapun dan siapapun, tidak peduli seberapa tersembunyi mereka. "Apa yang kau minta ini bukan main-main, Alina," kata Haris setelah aku menjelaskan situasinya. "Orang-orang ini bermain di level yang berbeda. Jika aku terlibat, aku tidak hanya mempertaruhkan nyawaku, tapi juga keluargaku."
Aku mengerti, Haris. Tapi jika kita tidak melawan mereka sekarang, berapa banyak lagi korban yang akan jatuh? Mereka harus dihentikan. Haris memandangku lama sebelum akhirnya mengangguk. Baik, aku akan membantumu. Tapi kau harus siap untuk konsekuensinya. Haris mulai menyelidiki cabang-cabang jaringan kriminal yang masih beroperasi, dan hasilnya membuatku terkejut. Adrian ternyata hanyalah salah satu dari 3 kepala besar dalam organisasi ini. 2 kepala lainnya, yang disebut sebagai Phantom dan Viper, yang masih bebas dan mengendalikan operasi mereka dari balik bayangan. Phantom dikenal sebagai otak intelektual organisasi ini. Dia ahli dalam memanipulasi sistem keuangan dan hukum untuk melindungi jaringannya, jelas Haris. Sedangkan Viper, dia eksekutor. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Informasi itu membuatku merinding, tetapi juga membangkitkan semangatku untuk melawan. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan sulit, tetapi aku tidak akan mundur. Malam itu, aku dan Haris merencanakan langkah kami berikutnya. Kami memutuskan untuk fokus pada Phantom terlebih dahulu. Jika kami bisa menghancurkan otak intelektual organisasi ini, itu akan membuat operasi mereka kacau. Haris menemukan jejak Phantom di sebuah negara tetangga. Dia menggunakan identitas palsu dan menjalankan bisnis ilegal melalui perusahaan cangkang. Aku dan Haris terbang ke negara itu, menyamar sebagai pebisnis yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek Phantom. Di sebuah ruangan konferensi mewah, aku akhirnya bertemu dengannya. Phantom adalah pria berusia sekitar 50-an dengan wajah dingin dan mata yang tajam. Dia tampak ramah di luar, tetapi aku bisa merasakan aura manipulatif yang kuat darinya. Aku mendengar kalian ingin berinvestasi, katanya dengan senyum tipis. Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa gugupku. Ya, kami tertarik. Tapi kami ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana perusahaan Anda beroperasi. Phantom tertawa kecil. Tentu saja. Tapi izinkan aku bertanya, siapa kalian sebenarnya? Pertanyaannya langsung membuatku tegang. Dia sudah mencurigai kami. Aku mencoba menjawab, tetapi sebelum aku sempat membuka mulut, dia melanjutkan, kalian pikir aku tidak tahu siapa kalian? Alina dan Haris, ya? Darahku langsung membeku. Bagaimana dia tahu? Phantom bangkit dari kursinya, melipat tangannya di depan dada. Aku menghormati keberanian kalian. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan kerja keras bertahun-tahunku. Sebelum aku sempat bereaksi, pintu ruangan terbuka dan beberapa pria bersenjata masuk. Aku dan Haris tidak punya pilihan selain menyerah untuk sementara waktu. Namun, yang Phantom tidak tahu adalah bahwa aku telah mengatur segalanya dengan pihak berwenang setempat. Operasi ini bukan hanya tentang menyusup, tetapi juga menjebaknya. Dalam hitungan menit, polisi menyerbu gedung itu, menangkap Phantom dan semua anak buahnya. Aku merasa lega melihat Phantom akhirnya diborgol. Tapi di tengah keramaian itu, dia menatapku dengan senyum dingin. Kau mungkin menang kali ini, Alina. Tapi Viper tidak akan sebaik aku. Dia akan datang untukmu, dan kau tidak akan siap. Kata-kata itu menghantuiku, tetapi aku tahu bahwa aku tidak akan mundur. Viper mungkin ancaman yang lebih besar, tetapi aku siap. Aku sudah sejauh ini, dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Setelah Phantom ditangkap, aku tahu apa yang menantiku bukanlah ketenangan. Kata-katanya tentang Viper terus terngiang di benakku. Viper,
Eksekutor paling brutal dalam jaringan itu adalah ancaman nyata. Jika Phantom adalah otak, maka Viper adalah tangan yang mencabut nyawa tanpa ragu. Aku dan Haris mulai menyusun rencana untuk mengidentifikasi keberadaan Viper. Kami memeriksa semua jejak digital, laporan saksi, hingga aktivitas finansial yang mungkin mengarah kepadanya. Viper memang cerdas, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang meninggalkan jejak. Penyelidikan membawa kami ke kota kecil di perbatasan. Menurut informasi yang kami dapatkan, Viper menggunakan tempat itu sebagai markas sementara untuk menyusun strategi setelah Phantom ditangkap. Ini bukan hanya sekadar tempat persembunyian, tetapi pusat operasi baru untuk melanjutkan bisnis haram mereka. Malam itu, aku dan Haris tiba di kota itu. Kota ini sunyi, terlalu sunyi untuk tempat yang konon menjadi markas kriminal berbahaya. Namun, aku tahu ketenangan ini adalah tipuan. Bahaya bisa muncul kapan saja. Kami menyewa sebuah kamar kecil di penginapan tua dan mulai memantau aktivitas di sekitar. Di tengah malam, Haris menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah gudang tua di pinggir kota dengan pengamanan yang berlebihan. Gudang itu dijaga oleh beberapa pria bersenjata yang terlihat seperti tentara bayaran. Itu dia, bisik Haris, sambil menunjuk layar laptopnya yang menampilkan rekaman dari drone kecil yang kami gunakan. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu di sana. Kami memutuskan untuk menyelidiki gudang itu lebih dekat. Dengan perlengkapan yang minim, kami menyusup ke sekitar area gudang. Jantungku berdegup kencang ketika kami merayap di balik bayangan, mencoba menghindari pandangan para penjaga. Dari celah di salah satu jendela gudang, aku melihat sekumpulan pria sedang berkumpul di meja besar. Di tengah meja itu ada peta besar dan sejumlah dokumen. Tapi perhatian utamaku tertuju pada seorang pria yang berdiri di tengah-tengah mereka. Tingginya menjulang, dengan tatapan mata tajam yang langsung membuat bulu kuduku meremang. Itu dia, Viper. Haris menyentuh lenganku, memberi isyarat agar kami mundur. Tapi sebelum kami sempat bergerak, salah satu penjaga melihat kami. "Hei, siapa di sana?" Alarm langsung berbunyi, dan dalam sekejap, para penjaga berlari ke arah kami. Aku dan Haris berlari secepat mungkin, mencoba melarikan diri dari kejaran mereka. Peluru-peluru beterbangan, nyaris mengenai tubuhku. Kami berhasil mencapai area hutan di sekitar gudang dan bersembunyi di balik semak-semak. Napasku terengah-engah, tubuhku gemetar, tetapi aku tahu kami tidak bisa berhenti di sini. "Kita harus melaporkan ini ke polisi sekarang," kata Haris. Aku mengangguk, tetapi di dalam hatiku, aku tahu melibatkan polisi saja tidak cukup. Viper terlalu berbahaya untuk ditangani dengan cara biasa. Aku membutuhkan rencana yang lebih besar, lebih berani. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Aku menghubungi Maya dan meminta bantuannya untuk menyebarkan informasi tentang gudang itu ke media. Jika Viper merasa dia tidak lagi bisa bersembunyi, dia mungkin akan membuat kesalahan yang bisa kami manfaatkan. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus. Sebelum informasi itu sempat tersebar luas, kami diserang. Malam itu, sekelompok pria bersenjata menyerbu penginapan kami. Aku dan Haris nyaris tidak punya waktu untuk melawan. Kami melarikan diri melalui jendela belakang, tetapi mereka terus mengejar kami. Di tengah pelarian, Haris tertembak di bahunya. "Lanjutkan tanpa aku," teriak Haris, menahanku yang ingin membantunya. "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu." Aku menyeret Haris ke balik sebuah bangunan tua dan menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan.
Tapi para pengejar kami semakin dekat. Aku tahu kami tidak akan bisa bertahan lama. Namun, saat itulah bantuan tak terduga datang. Sebuah mobil hitam meluncur dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan kami. Pintu mobil terbuka, dan aku melihat Maya di belakang kemudi. "Masuk sekarang," teriaknya. Aku membantu Haris masuk ke dalam mobil, dan Maya segera melajukan kendaraan itu, meninggalkan para pengejar kami yang kebingungan. Di tempat persembunyian baru, aku merawat luka Haris sambil mencoba menyusun rencana baru. Aku tahu kami semakin dekat dengan akhir, tetapi aku juga tahu bahwa Viper tidak akan berhenti sampai dia menghancurkanku. "Alina," kata Haris dengan suara lemah. "Kau harus mengakhirinya. Apapun caranya, kau harus menghentikan Viper." Aku menggenggam tangannya erat. Aku berjanji, Haris. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Hari berikutnya, aku menghubungi pihak berwenang dan memberi mereka semua informasi yang kami miliki tentang Viper dan gudangnya. Operasi besar-besaran segera diluncurkan. Aku berada di garis depan, meskipun mereka memintaku untuk tetap di belakang. Aku tahu risiko yang kuhadapi, tetapi aku tidak peduli. Ini adalah pertarungan terakhirku. Saat tim polisi menyerbu gudang, pertempuran sengit terjadi. Viper dan anak buahnya melawan dengan habis-habisan. Aku melihat Viper mencoba melarikan diri melalui lorong rahasia di belakang gudang, tetapi aku mengejarnya. Di lorong gelap itu, aku menghadapi Viper sendirian. Dia menatapku dengan senyum sinis, senjata di tangannya terangkat. "Kau berani sekali datang sejauh ini," katanya. "Ini adalah akhir untukmu, Viper," balasku. Pertarungan singkat namun brutal terjadi. Aku berhasil melumpuhkan Viper dengan senjata yang kuambil dari salah satu penjaga sebelumnya. Dia terjatuh, darah mengalir dari kakinya yang tertembak. "Kau kalah," kataku dengan suara dingin. Dia tertawa, meskipun kesakitan. "Kau pikir ini sudah selesai? Kau tidak tahu apa-apa, Alina. Mereka yang ada di atasku, mereka jauh lebih berbahaya." Aku tidak membalas. Aku hanya menatapnya saat polisi datang dan membawanya pergi. Dengan ditangkapnya Viper, jaringan kriminal itu benar-benar hancur. Namun, kata-katanya tentang orang-orang di atasnya terus menghantuiku. Aku tahu perjalananku belum selesai. Tapi untuk saat ini, aku bisa bernapas lega, mengetahui bahwa aku telah berhasil melawan mereka yang berusaha menghancurkanku. Dan aku akan terus melawan, apapun yang terjadi. Karena inilah jalan yang kupilih. Saat matahari terbit di Cakrawala, aku berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke kota. Udara pagi terasa dingin, tetapi ada kehangatan aneh yang merayap ke dalam hatiku. Mungkin ini adalah perasaan lega, meskipun aku tahu itu hanya sesaat. Pertarungan dengan Viper telah usai, tetapi jejak kata-katanya terus menghantui pikiranku tentang mereka yang lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih kejam di atasnya. Aku menatap ponselku, ada notifikasi masuk dari Maya. "Berita tentangmu dan operasi ini sedang viral. Kau menjadi simbol perjuangan melawan jaringan kriminal. Tapi berhati-hatilah, Alina. Ini baru permulaan." Aku tersenyum tipis, lalu menyimpan ponselku kembali ke dalam saku. Di kejauhan, sirene polisi masih terdengar, membawa Viper ke tempat yang seharusnya, balik jeruji besi, sama seperti Adrian dan yang lainnya. Dunia akhirnya melihat keadilan bekerja, meskipun itu tidak sempurna. Namun, aku tahu mereka belum selesai denganku. Saat aku berjalan kembali ke kota,
ada mobil hitam yang terparkir di dekat trotoar. Jendelanya terbuka perlahan, menampilkan wajah Haris yang kini sudah pulih dari luka-lukanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Tanyaku sambil masuk ke dalam mobil. "Aku hanya ingin memastikan kau tidak melakukan sesuatu yang bodoh lagi," jawabnya dengan nada bercanda. Aku tertawa kecil, tapi aku tahu Haris lebih serius dari yang terlihat. Dia menyalakan mesin dan mulai melajukan mobil keluar dari kota. "Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Haris, melirikku sekilas. Aku menatap jalan di depan kami, pikiran-pikiran berputar dalam kepalaku. Aku telah kehilangan banyak hal dalam perjalanan ini. Pernikahanku, rasa aman, bahkan sebagian dari diriku sendiri. Tetapi aku juga mendapatkan sesuatu yang lebih besar, kekuatan untuk melawan, keberanian untuk berdiri tegak melawan kejahatan yang sebelumnya tak pernah kubayangkan. "Aku akan terus maju," kataku akhirnya. "Aku tidak bisa berhenti sekarang. Mereka harus tahu bahwa aku tidak akan pernah mundur. Selama mereka masih di luar sana, aku akan terus melawan." Haris mengangguk pelan. "Kau tahu ini tidak akan mudah, kan? Dunia yang kau masuki ini tidak memiliki akhir yang bahagia." "Aku tidak mencari akhir yang bahagia," jawabku tegas. "Aku hanya mencari keadilan." Dia terdiam, dan kami melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Beberapa minggu kemudian, aku menerima amplop coklat misterius yang terselip di bawah pintu apartemenku. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah cap merah yang mencolok di bagian belakang amplop. Di dalamnya, aku menemukan dokumen-dokumen yang mengungkapkan fakta mengejutkan, nama-nama besar yang beroperasi di atas Adrian, Phantom, dan Viper. Orang-orang yang memiliki pengaruh di pemerintahan, korporasi besar, bahkan penegak hukum. Tanganku bergetar saat membaca dokumen itu, tetapi bukan karena takut. Ini adalah panggilan untuk bertarung, lebih besar dari sebelumnya. Aku menghubungi Maya dan Haris, memberitahu mereka bahwa permainan baru telah dimulai. Kali ini, taruhannya jauh lebih besar dan lawannya jauh lebih kuat. "Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Maya dengan nada khawatir di telepon. "Kita melawan," jawabku dengan suara penuh tekad. Malam itu, aku menatap diriku di cermin. Wajahku tampak lelah, tetapi mataku penuh dengan keberanian yang baru. Aku tahu ini bukan akhir, tetapi hanya awal dari perjuangan yang lebih besar. Jika mereka berpikir aku akan mundur, mereka salah. Karena aku, Alina, adalah seseorang yang tidak akan pernah menyerah sampai keadilan benar-benar ditegakkan, tidak peduli seberapa gelap dunia yang harus kulewati. Dan kali ini, aku akan memastikan bahwa setiap orang yang bersembunyi di balik bayangan akan menghadapi terang yang menyilaukan, terang yang aku sendiri akan nyalakan. Saat aku melangkah keluar ke kegelapan malam, aku merasa siap untuk apapun yang menungguku. Dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Aku berjanji, mereka akan tahu rasa.